Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Saya lihat wajahnya bersukacita. Karena hari ini kita akan bertemu dengan Tuhan, sehidangan dengan Tuhan. Pagi hari ini kita adalah umat pilihan Allah. Kita dipilih untuk di tempat ini. Mari Bapak Ibu, kita akan datang di hadirat Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur atas kehadiran Tuhan. Karena jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, percaya bahwa saat ini Engkau hadir tengah kami. Kami mengucap syukur untuk-Mu Roh Kudus. Biar pagi hari ini penyertaan-Mu yang sempurna turun atas setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini Tuhan, ibadah kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Engkau begitu baik, sangat baik bagi setiap kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Atas anugerah-Mu, atas kesehatan, atas berkat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap kami pagi hari ini mau datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdiri
Haleluya. Untuk kami bersorak memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Karena darah domba yang menyelamatkan kami. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat kami. Oleh darah domba, kita diselamatkan. Kami menjadi disatukan. Oleh darah anak domba yang berbeban berat diri yang bersama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya pagi hari ini bahwa pembebasan kita telah tiba hari ini. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Tetap dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita pagi hari ini melihat betapa ajaibnya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sujud kepada
biarlah segala bangsa memuji nama-Mu. Biarlah semua lidah menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, Allah yang lebih besar dari setiap masalah kami, Allah yang berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Tapi Allah itu juga yang mau hadir di tengah kehidupan kami. Bahkan di titik terendah kami, Engkau ada, Engkau bertindak menolong kami. Sebab itu layaklah kami semua memuji nama. Terima kasih Tuhan. Sekarang waktunya Tuhan berbicara pada setiap kami, menyatakan isi hati-Mu, mengajari kami akan kebenaran sejati itu, supaya kami tahu apa yang harus kami kerjakan sementara kami ada di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan buat teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Tuhan yang memberkati mereka, pakai mereka lebih lagi, supaya ke depan mereka lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Siap dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, terima kasih buat teman-teman tim present worship. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara ditanya apa yang paling penting dalam hidup saudara, apa jawabnya? Apa yang paling penting dalam hidup saudara? Pasti banyak kan jawabannya. Ada yang berkata keluarga, ya keluarga itu penting. Tapi orang yang belum menikah berkata karir itu penting. Karir, ya, pekerjaan itu penting. Ya, macam-macam jawabannya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak bertanya apa yang penting, tapi Dia bisa melihat sebetulnya apa yang paling penting dalam hidup kita. Itu ditunjukkan lewat sikap kita. Kalau seseorang menganggap keluarganya penting, maka semua daya, semua apa yang dia punya dia curahkan untuk keluarga, termasuk waktunya buat keluarga. Jadi omong kosong atau buset dikatakan keluarga paling penting, tapi lebih suka keluyuran, tapi nggak suka di rumah, ya kan? Itu kan satu kebohongan, ya kan? Bagi seseorang yang menganggap pekerjaan itu penting, pasti dia akan datang tepat waktu, akan bekerja dengan baik, akan berprestasi di tengah pekerjaannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, caranya gimana Tuhan melihat apa yang penting dari hidup? Ya, Tuhan melihat apa yang kita pentingkan itu lewat bagaimana hubungan kita dengan harta. Sebab itu hari ini saya mau bicara 3 hal ini: harta, hati, mata. Harta, hati, mata. Apa hubungan ketiga hal ini? Yuk kita buka di dalam Matius pasal yang ke-6. Ya, kalau minggu lalu hambanya Titus menyampaikan keuangan dalam Tuhan, ya bagaimana keuangan kita itu bisa sehat, bisa stabil, ya serahkan kendali keuanganmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengendalikan keuangan. Ya, hari ini kita akan melihat hubungan antara uang atau harta dengan hati kita, dengan mata kita. Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 24. Saya akan bacakan ayat bagian Alkitab ini, saudara perhatikan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi
kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik dari bagian khotbah di bukit, ya. Yang kita baca itu bagian dari khotbah Tuhan Yesus. Bagian dari khotbah di bukit. Khotbah ini yang mengguncang hati seorang Mahatma Gandhi. Ya, Mahatma Gandhi begitu tertarik dengan ajaran Kristen setelah dia membaca Matius 5-7. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bagian yang kita baca ada 3 hal. Awalnya Tuhan Yesus berbicara, jangan kumpulkan harta di dunia. Di bumi ngengat dan karat bisa merusakkan. Ya. Pencuri bisa membongkarnya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada tempat yang aman di bumi untuk mengumpulkan harta. Harta kita bisa dicuri. Ya. Hari ini banyak orang berkata kita harus berinvestasi, beli saham, beli emas. Apakah itu satu jaminan? Ya. Hari-hari ini harga saham Indonesia jungkir balik. IHSG turun drastis. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata bisa rugi juga kalau mengumpulkan harta di instrumen-instrumen keuangan seperti itu. Oleh sebab itu Tuhan berkata, kumpulkanlah hartamu di surga. Nanti kita akan lihat. Tapi setelah Tuhan Yesus berbicara tentang harta, dia bicara tentang hati. Karena di mana hartamu, dikatakan karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Setelah harta dia bicara soal hati. Ada hubungan harta dan hati. Di mana hartamu, di situ hatimu. Tapi di dalam ayat yang ke 22 dan 23 sepertinya alurnya berbelok, sepertinya melenceng. Bicara harta, hati, kok tiba-tiba bicara masalah mata. Apa hubungannya mata? Apa hubungannya mata? Ya seorang mungkin mendekat, oh mungkin Tuhan Yesus sudah menyinggung yang mata duitan kan. Saudara, nanti kita akan lihat hubungannya. Dan bagian terakhir Tuhan memberikan satu klimaks dari apa yang dia percakapkan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Oke, kita akan lihat satu persatu hubungannya. Kita akan lihat satu persatu hubungan dari ketiga hal ini. Ya, ternyata saudara, kalau kita melihat karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ternyata harta itu menentukan arah hati kita. Di mana harta berada, di situ hati. Jadi hati ini mengikuti harta, betul? Hati itu mengikuti harta. Harta yang menentukan hati kita di mana. Tuhan Yesus nggak berkata di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Enggak. Jangan kebalik. Tuhan Yesus ngerti benar. Dia tahu benar hati kita. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Ya bukan di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Kenapa? Karena apa yang terus-menerus kita beri nilai, yang kita beri waktu, yang kita berikan tenaga, yang kita berikan perhatian, berikan uang kita, itu akan menjadi sesuatu yang kita cintai dan ada di hati kita. Sekali lagi, apa yang kita perhatikan, apa yang
kita alokasikan banyak waktu ke situ. Itu sebetulnya yang kita cintai. Makanya tadi saya katakan, ketika seorang berkata, seorang laki-laki, seorang suami berkata, keluargaku yang utama, aku hidup, aku kerja demi anak-anak. Betul bapak-bapak? Tapi kalau kamu gak punya waktu dampingi anakmu belajar, bohong. Kalau kamu gak punya waktu main bersama dengan anakmu, bohong. Katanya yang utama. Kalau sesuatu kita anggap utama, pasti kita akan investasikan semua sumber daya untuk hal itu. Waktu kita, uang kita, semua yang kita punya, kita curahkan untuk hal itu. Saudara, harta bukan melulu uang. Harta adalah sesuatu yang kita anggap berharga. Harta kan sesuatu yang berharga. Apa yang berharga dalam hidup saudara? Kalau sesuatu itu dianggap berharga, maka segenap konsentrasi saudara, pemikiran saudara tertuju ke situ. Dan itulah yang ada di hati. Di mana hartamu berada di situ. Kalau hartamu di mobilmu, hari-hari yang kau pikirkan mobil, lecet sedikit aja udah bingung. Kalau yang ada di hati kita pekerjaan, kita menjadi seorang yang workaholic. Selalu kerja, pagi, siang, sore, malam, kerja. Sampai akhirnya kita melupakan kesehatan. Yang penting kerja. Yang penting saya kejar karir. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi harta itu menentukan arah hati kita. Hati kita kemana? Saya kasih contoh seperti ini, saudara. Seseorang yang ingin menjadi kaya. Orang ingin jadi kaya. Apa yang akan dilakukan orang yang ingin jadi kaya? Bukan jelas ya. Apa yang ingin dilakukan orang untuk jadi kaya? Dia akan bekerja. Dia tidak akan sembarangan beli sesuatu. Betul kan? Orang pengen kaya. Kaya itu apa sih definisinya? Ya, secara umum orang kaya itu berlimpah materinya, bukan cuma uangnya, tapi apa yang dia punya itu berlimpah. Mobil gak cukup satu. Kalau anggota keluarganya 5, ya mobilnya 5, satu-satu. Rumah gak cukup satu. Ada rumah pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Perhiasan. Orang ingin kaya, apa yang akan dia lakukan? Dia akan menginvestasikan waktunya, pemikirannya bagaimana supaya saya jadi kaya. Mungkin dia seorang karyawan, jam kerjanya jam 8 sampai jam 4. Sepulang kerja dia mikir, saya harus punya usaha sampingan supaya saya kaya. Setelah pulang kerja dia ngerjakan usaha sampingan, bahkan sampai lembur. Tengah malam dia masih trading, ikutan trading. Semua konsentrasinya, waktunya, bahkan uangnya dicurahkan untuk menjadi kaya. Demikian juga sebaliknya. Orang yang mulai cinta Tuhan, orang yang mulai mengasihi Tuhan, cinta mula-mula kepada Tuhan, dia mulai ingin terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dia mulai memberi. Dia cinta Tuhan, dia pikirannya ke Tuhan. Gereja perlu apa ya? Wah, LCD-nya kok agak kurang ya. Gimana kalau ganti layar LED jadi lebih jelas? Pemikirannya gimana supaya pekerjaan lebih baik, pekerjaan Tuhan lebih baik, ya, suasana ibadah lebih oke, hadiran Tuhan lebih berasa. Wah, sound systemnya kurang. Dia akan berusaha untuk itu. Seorang yang cinta Tuhan dia akan berpikir, waduh bagaimana ya di sebelah saya kok bangkunya kosong, gimana supaya ada isi orangnya. Cari jiwa menginjil. Segenap pemikirannya, semua daya upayanya dia akan curahkan untuk apa yang ada di hati. Apa yang dianggap penting. Saudara, kemana kita mengalokasikan harta paling banyak? Harta itu waktu juga harta kita kan? Kemana kita mengalokasikan harta paling banyak? Kesitulah hati kita berada. Ya, disitulah hati kita berada. Sekarang setelah masa COVID ya, waktu mulai dari COVID, mulai muncul komunitas-komunitas. Waktu COVID itu banyak banget komunitas goes.
komunitas goes. Wah, waktu zamannya goes, wah. Orang itu mengalokasikan dananya gila-gilaan buat sepeda. Ada orang yang beli sepeda sampai puluhan juta, ratusan juta. Ada sepeda apa itu dari Eropa yang mahal banget itu. Di Eropa nggak laku, di Indonesia laku keras. Kenapa? Ya hatinya di situ. Ketika hatinya di situ, nggak sayang dompetnya, isi dompetnya cemplungin semua. Ya kan? Nggak sayang. Sudah yang dikasih Tuhan, kemana kita mengalokasikan harta paling banyak? Sebetulnya di situ hati kita. Indikatornya gampang banget, ya. Saudara, harta bekerja seperti magnet, menarik hati kita. Menarik, sangat menarik. Harta itu sangat menarik hati. Sangat menarik hati. Siapa yang gak mau dapat harta? Siapa yang gak mau melimpah dengan harta? Menarik hati kita. Kadang-kala membuat kita gak punya logika. Ya, demi harta orang tidak berlogika, gak pikir panjang. Ya, gak pikir panjang. Susah cari kerja, ke Gunung Kawi aja lah. Kalian tahu tuh apa itu Gunung Kawi? Cari pesugihan. Gak ada logika, saudara. Hati kita akan mengikuti kemana harta kita pergi. Hati itu akan ngintil mengikuti harta. Ya. Apa yang kita investasikan akan semakin kita cintai. Kita investasikan uang kita, waktu kita, perhatian kita kemana? Itu akan mengikat kita, membuat kita cinta mati, bucin sama hal itu. Banyak orang yang bucin sama hobi. Ya. Banyak orang yang bucin sama hobi. Waktu COVID juga ada yang hobinya ikan hias, karena nggak kemana-mana kan di rumah, ya, sehingga ada satu jenis ikan yang naik daun pada ikan cupang. Semua gelas diisi ikan cupang, sampai mau minum susah, mau minum ada ikannya. Ya, itu semua kalangan. Punya teman dokter juga begitu. Saya ke rumah, ada ikan hias dulu, toplesnya botolnya botol-botol obat, sekarang ikan cupang semua. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu begitu mengikat dia alokasikan. Dan saudara tahu ikan yang kecil segini itu ada yang harganya 120 juta. Yang heran orang beli juga. Orang beli juga. Itu mentah loh Bapak Ibu, yang belum dibikin arsik. Kalau arsik tambah bumbu lagi lebih mahal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita investasikan, apa yang terus-menerus kita investasikan, itu yang akan menguasai hati kita. Karena hati itu ketarik. Harta itu seperti magnet, narik hati kita. Karena itu Tuhan Yesus mengajak kita mengumpulkan harta di sorga. Ya, ayat 20 tadi, kumpulkan hartamu di sorga, jangan kumpulkan di dunia. Kenapa? Kenapa Tuhan mengajak kita mengumpulkan harta di sorga? Supaya hati kita di sorga. Ngerti nggak, saudara? Jangan kumpulkan hartamu di bumi, ya kan? Jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Kenapa? Karena Tuhan tahu bumi ini akan lenyap. Kalau hatimu di bumi, kamu akan ikut lenyap dengan bumi ini. Makanya Tuhan bilang kumpulkan hartamu di surga. Karena Tuhan mau hati saudara dan saya ada di surga. Katakan amin. Harta itu narik kita. Kalau kita investasikan harta untuk surga, untuk kekekalan, untuk pekerjaannya, maka hati kita ada di dalam kekekalan. Oke, selanjutnya, saudara, perhatikan, pergi kemana sebagian besar uang dan waktu kita. Coba, ayo kita koreksi diri. Uang saya nanti pulang dari sini, coba lihat catatan keuangan saudara. Punya catatan keuangan nggak? Ini kan masih awal bulan nih. Juni itu pendapatanmu berapa, pengeluaranmu berapa? Pengeluarannya tuh habisnya kemana? Ke kuota atau ke kuliner? Kemana? Itu sebetulnya hatimu ada di situ. Hatimu ada di situ. Gampang banget melihat. Coba lihat, ya.
Tiap kita kan punya penghasilan, mau sedikit mau banyak. Ini saya tidak bicara soal nominal jumlahnya, tapi setiap kita pasti punya penghasilan. Ya kan? Penghasilanmu itu dipakai buat apa aja? Yang paling banyak itu apa? Itu hatimu sebetulnya. Itu yang kamu cintai sebetulnya. Itu yang kamu cintai. Waktu. Kita sama kan waktunya, jatahnya 24 jam satu hari. Ada yang punya waktu 25 jam satu hari. Kalau ada yang punya 25, saya minta setengah jamnya. Ya sudah kan dikasih Tuhan. Kita punya waktu sama. Coba pikir, hari kemarin aja gak usah bulan lalu, kecuali hari kemarin. Hari kemarin 24 jam kan? Buat apa aja? Menarik. Buat main game, buat kerja, buat baca status WA-nya teman. Kalau statusnya menjengkelkan, dibacanya berulang-ulang. Tuh kadang kalau orang itu heran ya, statusnya jengkel tapi dibacanya berulang-ulang gitu. Udah tahu itu sampah, tapi ini maksudnya apa ya? Dia renungkan lagi siang dan malam. Aduh, ini maksudnya buat saya bukan. Kok dia bilang begini? Kok saya rada kena ya? Firman Tuhan bilang renungkan. Yang direnungkan siang dan malam itu apa? Firman Tuhan, bukan status WA temanmu. Ya makanya minggu depan tolong semua datang, saya mau bikin penertiban supaya hidup kita tertib. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Pergi kemana sebagian besar uang kita? Tanyakan pada dirimu. Itulah hatimu. Pergi kemana waktumu? Kamu habiskan buat apa aja waktu? Saudara yang dikasih Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta itu begitu memikat. Harta itu begitu menarik hati. Oke? Selanjutnya, tadi harta, sekarang hati. Nah, hati itu mempengaruhi cara pandang, mempengaruhi cara mata melihat. Hatinya seperti apa akan mempengaruhi cara kita melihat. Nanti kita akan lihat ya. Dalam ayat yang ke-22 dimulai dengan kalimat singkat, statement. Ini statement. Mata adalah pelita tubuh. Saudara tahu pelita lampu lah kalau sekarang. Mata itu lampunya tubuh. Jadi kalau matamu baik, tubuhnya akan terang. Tapi kalau matanya jahat, tubuhnya akan gelap. Itu uraian selanjutnya. Saudara, mata berbicara, ya, mata berbicara tentang cara memandang. Cara kita memandang, cara kita melihat, ya. Dan sangat dipengaruhi oleh di mana hati kita berada. Cara kita memandang dipengaruhi oleh bagaimana hati kita. Ya. Hati yang berbeda akan menghasilkan pandangan yang berbeda. Saya kasih contoh. Ya, nih perhatikan perbedaan ini, ya. Agak kurang jelas, nanti saya bagikan aja. Kalau hatinya ada di dalam Tuhan, kalau hatinya ada di dalam Tuhan, maka dia akan melihat berkat itu titipan Tuhan. Perhatikan, kalau hatinya di dalam Tuhan, karena mengumpulkan harta di sorga, hatinya di sorga di dalam Tuhan. Orang yang hatinya di sorga di dalam Tuhan, dia melihat berkat itu titipan Tuhan. Jadi kalau lagi tidak diberkati, nggak pusing, nggak galau. Kenapa? Ya Tuhan belum nitipin. Sesimpel itu kan. Kalau berkatnya hilang, ya diambil sama yang punya, keluar kan. Nggak sampai kepikiran, aduh gimana. Saya belajar untuk hal ini. Saya tinggalkan pelayanan di Kalimantan Barat. Saya kehilangan kebun sawit 3 hektar, kebun karet 3 hektar. Tahu nominalnya berapa? Kalau beli kerupuk 2 ruko mungkin lebih. Ternyata tanpa sepengetahuan saya kebun itu dijual. Yang lebih keren yang jualnya hamba Tuhan, pendeta. Pendeta itu keren-keren loh sudah. Jadi jangan terlalu mengagung-agungkan pendeta, karena banyak pendeta yang keren. Banyak pendeta yang keren, banyak pendeta yang selingkuh dengan WL-nya. Emang belak-belakan aja. Makanya jangan agung-agungkan pendeta, karena yang layak diagungkan adalah Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, saya belajar untuk tidak melekat kepada harta itu, tapi saya taruh hati saya kepada Tuhan.
Saya beli kebun karet itu berkat, dapat berkat saya investasikan kebun karet 3 hektar. Ketika kebun itu hilang, saya nggak punya lagi. Galau sebentar aja, bohong kalau nggak galau, ya kan? Cuma sebentar aja, ya sudahlah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub itu keren banget, saudara. Ayub itu kehilangan segala-galanya, harta kekayaannya hilang semua. Saudara yang di sini yang pernah ditipu, ada? Ada. Kehilangan segala-galanya nggak? Belum kan? Separohnya aja belum, tapi galaunya berhari-hari. Ayub itu kehilangan segala-galanya. Anaknya disambar petir, datang perampok, anaknya mati, kesehatannya pun diambil. Tapi perkataannya dia bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang Ayub tahu benar bahwa berkat itu titipan. Bilang sama sebelah, berkatmu itu titipan Tuhan, bukan milik kamu. Jadi cara pandangnya itu benar. Kalau kita memandang berkat itu miliknya Tuhan, berkat itu titipan Tuhan, ketika diambil lagi, kalau saudara dititipi barang, tolong ya Pak Joko, saya titip handphone saya, nanti habis ibadah saya ambil. Waktu habis ibadah saya ambil, marah nggak Pak Joko? Ya enggak, orang ini cuma dititipin, ya kan? Nah, cuma dititipin. Apa buktinya semua ini titipan Tuhan? Kalau saudara mati bawa apa? Nggak bawa apa-apa. Orang Kristen masih keren mati pakai jas, ya kan? Nah, sebelah kita pakai kain kafan. Mereka lebih alkitabiah loh, saudara. Tuhan Yesus pakai kain kafan, nggak pakai jas. Mereka lebih alkitabiah pakai kain kafan. Ya, makanya saya bilang sama istri saya, kalau ntar saya mati jangan pakai jas. Jas saya kasih ke hamba Tuhan di desa, susah dia beli jas. Saya mati pakai kaos oblong aja nggak apa-apa, toh ditanam juga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Tapi perhatikan sebelahnya, agak kurang jelas ya. Ya, saya matikan di sini, supaya masih gelap ya. Masih gelap. Oke, saudara perhatikan aja. Ya. Bagi orang yang hatinya di dunia, hatinya melekat di dunia, dia melihat berkat itu hasil usaha saya. Makanya kalau hasil usahanya ditipu, galaunya setengah mati, jengkelnya nggak habis-habis. Ya kan, karena hasil usaha saya. Beda dengan yang sebelahnya, titipan Tuhan, ya Tuhan yang ngasih, Tuhan yang ngambil, ntar juga dikasih lagi. Ya. Lalu selanjutnya, orang yang hidup di dalam Tuhan, hatinya di dalam Tuhan, hidup adalah kesempatan untuk melayani. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani, untuk jadi berkat. Tapi orang yang hatinya di dunia, hatinya di uang, hatinya di harta, ya, hidup ini kesempatan untuk cari untung. Konsepnya cuan. Konsepnya uang, harus cari untung. Sehingga dalam pertemanan pun dia akan berusaha cari untung. Kalau nggak menguntungkan, nggak mau berteman. Itu kalau hatinya di harta, hatinya di mamon. Kemudian saudara, orang yang di dalam Tuhan, ya, melihat orang lain itu sebagai sesama, sama-sama. Artinya sesama itu sama-sama. Tapi buat orang yang hatinya di dunia, melihat orang itu objek untuk cari uang, objek untuk dimanfaati. Sehingga dia lebih cenderung memanfaatin sesama, bukan menolong, ya, bukan saling berbagi, tapi gimana caranya lewat pertemanan ini saya untung. Dan orang seperti itu ya selalu hubungan transaksional. Saya dapat apa dari pertemanan ini? Saya dapat apa? Ke gereja pun sama. Orang yang hatinya di dalam Tuhan, dia melihat ke gereja itu cari Tuhan. Tapi kalau orang yang hatinya di dunia, ke gereja itu cari untung.
Sehingga dia berpikir, GBTIC kagak ada sembakonya, mendingan di Ono ada sembako, gua ke sono aja deh. Tidak cari Tuhan, cari sembako. Di sini nggak ada begitu. Amin. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang hatinya di dalam Tuhan ke gereja benar-benar cari Tuhan. Tapi kalau orang di hatinya ke lain, ke gereja cari untung, cari sembako, ke gereja cari apa lagi? Cari salah orang lain, cari salah WL-nya tadi fals. Ya, pemain musiknya tuh dombangan gak karuan deh musik. Cari salah orang lain. Kalau saudara datang ke sini cari Tuhan, yang di mimbar ini bikin salah gak mempengaruhi hatimu tetap menyembah Tuhan. Amin. Siapapun yang ada di sini, bahkan siapapun yang khotbah di sini, saudara nggak lihat orangnya, tapi saudara melihat firman Tuhan yang disampaikan. Itu orang yang cari Tuhan. Tapi hari-hari ini banyak orang ke gereja nggak cari Tuhan. Banyak hari-hari ini orang ke gereja nggak cari Tuhan. Saya masih ingat itu dulu teman mama saya orang Chinese, orang Konghucu, diajak ke gereja. Wah semangat. Terus sama mama saya ditanya, kamu kok rajin banget ke gereja, kenapa? Iya enak kalau di gereja, kalau mati diurusin katanya. Mama saya bilang, ya biar gak ke gereja, lu mati juga gak akan ditinggalin di rumah, pasti diurusin. Mana ada orang mati digeletakin aja di rumah, pasti ada yang ngurusin. Banyak orang motivasinya lain-lain gitu. Karena apa ya, hatinya gak ke Tuhan. Setiap kita kalau hatinya ke Tuhan, ketika saudara menemukan di gereja tempat kau beribadah ada kelemahan, ada kekurangan, saudara nggak lari, tapi saudara akan berdoa mendoakan tempat itu. Tapi orang yang hatinya nggak cari Tuhan, begitu ada sedikit yang nggak cocok pindah. Akhirnya ditanya gerejanya apa? Oh saya GKKC, Gereja Kristen Keliling Cikarang. Semua gereja Cikarang dimasukin, kagak ada yang cocok. Pertanyaannya, jangan-jangan yang nggak benar bukan gereja di Cikarang, elunya nggak benar. Ya kan, abis di sini nggak cocok, di sini nggak cocok, sini nggak cocok, sini nggak cocok. Bukan gerejanya nggak benar, ini orangnya nggak benar, kagak mau bertobat. Ya kan, saudara dikasih Tuhan. Perhatikan bagaimana cara kita memandang. Itu dipengaruhi hati kita. Di mana hati kita berada di situ. Nah, contoh yang lain, saudara. Ada orang miskin, ada 2 orang pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan ini statusnya pelayan Tuhan, pengerja gereja, full timer lagi. Melihat 2 orang miskin. Yang satu melihat, waduh, bagaimana caranya saya bantu dia supaya dia tidak miskin lagi. Tapi yang lain, waduh, dia mau ngerepotin apa lagi nih? Dia mau minta tolong apa lagi? Dia mau pinjam uang, minta sembako atau apa? Fokusnya sama, yang dilihat sama orang miskin. Tapi cara pandangnya berbeda. Cara pandangnya berbeda. Makanya Tuhan Yesus selipkan tentang mata. Bukan kebetulan, bukan Tuhan Yesus lagi ngantuk sehingga habis ngomong ini khotbahnya loncat ke yang lain. Enggak. Tuhan selalu punya tujuan, punya urutan yang jelas. Yang pertama, harta menentukan hati kita, menentukan arah hati. Sekarang hati menentukan cara kita memandang sesuatu, cara kita melihat sesuatu. Bagaimana kondisi hatimu, itu akan kelihatan dari bagaimana cara saudara memandang satu peristiwa, satu kejadian. Kalau hatimu sedang tidak baik-baik saja, cara pandangnya juga jadi kacau. Ya. Selanjutnya, saudara, mata menentukan arah hidup. Ya, cara pandang akan membuat cara berpikir. Paradigma itu menentukan kemana arah hidup kita. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata yang baik, pandangan yang baik, maka hidupmu terang. Artinya terang apa? Kalau dalam terang kita tahu jalan yang benar, betul kan? Kalau kita berjalan di dalam terang, kita nggak nabrak sana, nabrak sini. Ya. Kalau saudara, saya minta, ayo saudara semua turun pelan-pelan, karena ini dinyalakan, tahu. Tapi kalau saya matikan semua gelap, ayo semua turun.
Hitungan ketiga sudah turun semua tabrakan, saudara. Karena gelap. Cara pandang itu menentukan arah hidup kita. Cara kita memandang hidup akan menentukan keputusan-keputusan apa yang kita ambil. Perhatikan, bagaimana kita memandang hidup ini akan menentukan keputusan-keputusan apa yang kita ambil. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat seperti ini, ya, pandangannya kepada uang, ya, agak kurang jelas. Pandangannya kepada uang, kepada harta. Ketika pandangan kita bahwa harta, uang adalah segala-galanya, maka kita akan mulai berkompromi. Lalu berpikir, bohong kecil gak apa-apa, bohong dikit gak apa-apa. Kita akan mulai curang dalam usaha, dalam pekerjaan, curang. Ya, banyak orang yang tergoda dengan harta, ingin dapat harta lebih banyak, akhirnya curang. Timbangan dikurangi sedikit, ya kan? Karena pandangannya ke harta. Bikin nota, ditambahin nolnya 1. Bikin double nota, yang ini buat laporan, ini buat saya. Kan gak apa-apa, gak ketahuan. Saudara yang dikasih Tuhan, mulai menghalalkan segala cara demi untuk mencapai pandangannya. Tetapi berbeda kasusnya kalau pandangan kita kepada salib, kepada Kristus. Pilih jujur walaupun rugi. Berani pilih jujur walaupun rugi. Pilih integritas walaupun gak populer. Dia akan memilih kebenaran walaupun untuk itu harus berkorban. Orang yang pandangannya ke arah salib, ke arah Tuhan, dia tidak hiraukan reputasinya, tapi yang dia pikirkan bagaimana saya hidup benar. Memang kadang-kala hidup benar itu gak populer, gak keren. Buktinya apa? Tuh suka ditayangkan di TV-TV yang korupsi pakai baju orange dengan bangganya dada-dada kan? Dengan bangganya dada-dada gini, kayaknya bangga banget udah korupsi gitu ya. Gimana gak bangga? Korupsi 200-300 triliun, 300 juta, 300 miliar. Di penjara kondisinya 5 tahun. 5 tahun prakteknya paling 1 tahun. Potongan hari kemerdekaan, potongan hari raya, potongan sikap baik, ini. Jadi pekerjaan yang paling menjanjikan untuk cepat kaya adalah jadi koruptor. Cuma banyak orang yang gak kesempatan korupsi. Korupsi apa katanya? Pegawai bukan, karyawan bukan katanya. Tapi kadang-kala kita korupsi waktu. Korupsi waktu sama Tuhan. Ibadah mulai jam 9 kurang 10 baru berangkat dari rumah. Udah tahu jalan sering macet. Itu kan korupsi waktu sama Tuhan. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, tidak menyindir, hanya menyinggung. Saudara, apa yang kita pandang terus-menerus akan menentukan kemana hidup kita bergerak. Apa yang kita pandang terus-menerus akan menentukan kemana hidup kita bergerak. Kalau pandangan kita kepada dunia, maka hidupmu akan condong pada dunia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada akhirnya hidup ditentukan oleh pandangan. Nah, hidup itu akan menunjukkan siapa tuannya. Kadang-kala kita nyanyi, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, atau Yesus Tuhan dan Allah kami. Oh enggak, Tuhan Yesus di surga gimana? Bomba. Gua digobalin lagi.
Hidup ini akan menentukan siapa tuannya. Ketika kita berkata, pokoknya sekali Yesus, selamanya Yesus. Tenang nih. Benar. Saudara yang dikasih Tuhan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Tuhan tidak berkata, kamu akan susah kalau mengabdi pada Tuhan sama Mammon. Ada orang berkata begini, ya saya mah pokoknya seimbang aja Pak. Seimbang aja. Saya cari Tuhan. Nah saya juga nggak mau kehilangan dunia. Saya cari Tuhan, tapi saya nggak mau kehilangan dunia. Saudara, Tuhan jelas, kamu tidak dapat, nggak mungkin bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Mengabdi kepada dua Tuhan nggak bisa. Sama seperti saudara naik dua mobil bersamaan, bisa nggak? Saudara pengen naik Alphard, saudara pengen naik Mercy, tapi naik di waktu yang bersamaan, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau saudara di Alphard mau turun ke Mercy, ya harus tinggalkan Alphardnya masuk ke Mercy. Kalau mau ke Alphard, ya keluar dari Mercy masuk ke Alphard, nggak bisa saudara. Ya udah, dimodifikasi, pintunya dilepas, tangannya begini. Nggak bisa saudara, nggak bisa. Kita nggak akan mungkin memilih dua-duanya. Pilihlah benar atau salah kalau di ujian anak-anak SD itu. BS nggak bisa coret dua-duanya. Kalau coret dua-duanya tetap salah. Nggak dicoret pun tetap salah. Jadi kita harus pilih. Pilih Tuhan atau pilih dunia. Pilih Tuhan atau pilih harta. Harta menarik hati. Perhatikan urutannya. Harta menarik hati. Ya. Hati membentuk cara mata memandang. Ya. Mata mengarahkan seluruh hidup kita. Bagaimana kamu memandang hidupmu? Ada orang yang punya pandangan begini, dan ini mulai dikampanyekan. Hidup itu cuma sekali. Hidup itu ya dinikmati. Dinikmati sebelum kamu mati. Pikirkan kebahagiaanmu. Lalu jangan lupa bahagia. Pernah kan dengan tulis status begitu? Ayo, siapa yang suka tulis status begitu? Jangan lupa bahagia. Saya suka balik. Kalau bahagia jangan lupa. Kadang-kala kita udah bahagia lupa apa? Lupa Tuhan. Lupa saudaranya. Saudara yang dikasih Tuhan. Ya kalau orang yang konsepnya begitu, hidup untuk mengejar kebahagiaan, dia akan menghalalkan segala cara, yang penting saya bahagia. Sebab itu saudara, jangan naik dengan menginjak orang lain. Ya. Jangan maju dengan menyikut orang lain, tapi majulah bersama. Jangan saudara menjadi kaya dengan membuat orang lain miskin. Jangan saudara menjadi pandai dengan membodohi orang lain. Cara pandang untuk menentukan hidupmu mau jadi seperti apa. Dan kalau sudah demikian, ya, hidup akan menunjukkan siapa Tuhanmu. Hidup ini akan menunjukkan siapa Tuhan. Orang yang mengabdi kepada Tuhan punya cara hidup yang berbeda. Orang yang mengabdi kepada Tuhan, dia tidak sama dengan dunia, tapi dia mengalami perubahan-perubahan. Tetapi orang yang mengabdi kepada dunia, ya seperti itu, saudara tahu. Ya. Mammon bukan hanya tentang uang. Ya. Mammon bukan hanya tentang uang. Mammon adalah segala sesuatu yang mengambil tempat Tuhan, yang menggeser tempat Tuhan di hati kita, dan seolah-olah memberi rasa aman selain Tuhan. Kenapa saya kasih kata seolah-olah? Ya bukan sesungguhnya. Kalau seolah-olah kan bukan sesungguhnya. Mammon itu segala sesuatu yang mengambil tempatnya Tuhan di hati kita. Harusnya Tuhan di situ, tapi digeser. Dia ada di situ, seolah-olah memberi rasa aman yang palsu. Apakah ada jaminan kalau rekeningmu di bank itu 9 digit, hidupmu tenang?
sini ada karyawan Pak. Banyak nasabah yang itu Kak ya, yang banyak ya, yang 9 digit, 10 digit. Tapi kalau ngobrol pasti keluhan, betul nggak? Saya punya keponakan itu di BCA Jawa Timur. Saya bingung, itu nasabah terbesar di cabang kami. Tapi kalau ketemu selalu ngeluh. Nggak jaminan kan? Jadi yang belum punya duit jangan percaya kalau banyak duit itu hidupmu bahagia. Please jangan percaya. Itu gombal itu. Itu cuma iklan. Itu cuma iklan. Bahagia sejati adalah ketika kita berjalan bersama Tuhan. Itulah rasa aman yang sesungguhnya. Rasa aman yang sesungguhnya bukan terletak pada harta. Karena harta dunia di awal Tuhan Yesus bilang ngengat dan karat bisa. Ya. Kenapa kok ngengat dan karat? Zaman dulu, ya, hartanya orang Israel itu gandum, iya kan? Hartanya orang Israel kain-kain yang mahal, kain sutra. Hartanya orang Israel apa? Kambing domba. Ada juga yang hartanya emas. Makanya Tuhan berkata ngengat dan karat. Ya kan? Kain bisa dimakan, ngengat. Ya. Makanya Tuhan bilang pencuri dapat membongkar dan mencurinya. Kambing domba bisa dicuri, emas bisa dicuri. Tapi kalau harta kita di surga, di sana nggak ada ngengat, nggak ada karat. Di sana nggak ada pencuri. Ya. Jangan bilang kan Tuhan pencuri Pak. Loh kok Tuhan pencuri? Iya, firman Tuhan bilang dia datang seperti pencuri. Dek, tolong belajar bahasa Indonesia yang baik ya. Seperti, bukan berarti Tuhan adalah pencuri, bukan. Cara datangnya seperti pencuri, bukan Tuhannya pencuri. Cara datangnya tiba-tiba. Kalau pencuri mau mencuri saudara kan gawean dulu. Kalau dia saya mau curi ulingnya ya, tolong disiapkan, dicuci dulu, nanti malam saya curi. Dia nyuri justru cari kita lengah, nggak akan kasih tahu. Demikian Tuhan datang itu saat kita lengah, saat kita terlena dengan dunia, Tuhan datang. Saat kita sedang menikmati dunia, saudara yang dikasih Tuhan, rasa aman yang diberikan harta atau mamon itu hanya seolah-olah, nggak sesungguhnya. Rasa aman yang sesungguhnya itu hanya di dalam Tuhan. Saudara, Yesus nggak berkata bahwa kita nggak boleh memiliki harta. Ya. Bukan, Tuhan nggak bilang jangan punya harta, enggak. Tapi Tuhan menegaskan jangan sampai harta yang memiliki, jangan sampai harta yang memiliki hati kita, sehingga tidak ada tempat bagi Tuhan di hati kita. Ya. Kita harus realistis kan. Kita perlu sumber-sumber keuangan, ya kan? Sebab itu minggu lalu saya katakan, kadang-kala orang karismatik itu ya kebablasan sih nyanyi. Pernah dengar nyanyi ini? Mas perak dan permata apa? Tiada artinya. Gak ada artinya kan? Tolong yang punya emas masukin sini. Kan katanya gak ada artinya. Saya nggak punya Pak. Yang nyanyi tadi ikut bilang nyanyi tiada artinya, tolong. Saya nggak punya. Ya kan kadang-kala kita itu terlalu lebay deh. Tuhan bilang lebay banget. Ya kan? Bilang mas perak dan permata tiada artinya. Tolong yang merasa seperti itu, tolong ya. Gereja memerlukan itu untuk beli tempat ibadah. Tiap minggu nyanyi itu. Di jalan diputar-putar terus nyanyi itu sambil nyetir nyanyi mas perak dan permata. Tapi kasih persembahan yang nolnya paling sedikit. Sekali lagi, Tuhan gak ngelarang kita punya harta banyak, tapi Tuhan peringatkan jangan sampai harta itu menguasai hati kita. Ya. Kita boleh punya harta, tapi jangan sampai harta memiliki kita. Ya. Mari kita renungkan, apa yang paling kita cintai? Siapa yang memiliki hati itu? Biarlah ketika kita masuk ke dalam perjamuan kudus, dua pertanyaan ini kita jawab dulu di hati kita. Ya, apa yang paling kita cintai?
Benarkah kita seperti yang lagu yang sering kali kita nyanyikan? Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Benarkah kita cinta Yesus? Atau itu hanya, ya itu kan hanya sekedar lagu, Pak? Siapa yang memiliki hati kita sebetulnya, saudara? Ya. Jika kita dimiliki Kristus, maka mata kita akan tertuju kepadanya. Dan hidup kita akan berjalan dalam terangnya. Dan Tuhanlah yang akan menjadi satu-satunya Tuhan atas seluruh hidup kita. Sekali lagi, kalau hati kita dimiliki oleh Kristus, maka mata kita akan melihat hanya Dia saja. Segala sesuatu selalu dihubungkan dengan Tuhan. Ketika kita bekerja, kita memandang pekerjaan itu sebagai pelayanan kita. Melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Ketika kita sekolah, kita belajar dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bukan untuk sebuah nilai. Saya pernah bicara dengan orang tua murid les saya, karena dia protes anaknya turun dari ranking 1 ke ranking 2, turunnya 0,1%, 0,1 poin. Di rata-ratanya 0,1 poin, sehingga anak ini turun, temannya naik ke atas. Sudah protes, marah, jalan apa? Saya kan boleh segala mahal begini-begini. Bu, ibu pengen anaknya ranking 1? Oh iya dong Pak, mana ada orang tua yang gak mau anaknya ranking 1? Saya mau. Kenapa Bu gak usah les? Loh gak usah les, les aja turun prestasi, apalagi gak usah les. Gak usah les, uang lesnya kumpulin, pas bagi rapot kasih wali kelasnya. Nanti anak ranking 1. Tapi cuma ranking 1 di kertas, ininya kosong. Saya selalu tekankan anak-anak murid saya, belajar bukan untuk nilai, tapi belajar untuk mendapatkan ilmu. Karena nilai bisa dimanipulasi. Apalagi guru-guru sekarang banyak yang baik hati. Mereka suka sedekah nilai. Begitu terima bingkisan langsung sedekah nilai. Yang 6 jadi 9, kan tinggal dibalik aja. Saudara yang dikasih Tuhan, ya buat teman-teman yang belajar, yang kuliah, belajarlah untuk ilmu. Karena ilmu yang akan memampukan saudara bersaing di masa depan. Bersaing bukan untuk menjatuhkan yang lain, tapi bersaing untuk mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Kalau kita pandangannya kepada Kristus, maka hidup kita akan berjalan di dalam terang. Orang yang berjalan di dalam terang ketahuan Tuhannya siapa. Ya, Tuhannya siapa. Ya. Mau tahu seorang itu Tuhannya siapa, gak perlu lihat kalung salib atau bukan. Ya, karena di Kalimantan banyak preman, tukang pala. Bukan cuma kalung salib, begitu buka baju dadanya ditato salib. Kalau kalung salib bisa hilang Pak, kalau ditato kan permanen katanya. Tapi kehidupannya nggak sama. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Saya minta tim kembali ke posisinya. Kepada siapa kita serahkan hati kita? Apakah hati kita mengikuti harta? Biarlah Tuhan yang menjadi pemilik hati kita. Tuhan tidak pernah mau merebut hati kita. Tuhan bisa memiliki hati kita kalau kita dengan sukarela menyerahkan hati kita kepadanya. Mari naikkan satu pujian. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku
Tapi Tuhan memperingatkan, jangan sampai harta itu menguasai hati. Jangan sampai harta itu menjadi tuan di dalam hidup. Engkau yang diberi kelimpahan, engkau yang diberi berkat harta di dunia ini. Ingat, di dalam hartamu itu ada bagian susahmu yang perlu kamu bantu. Di dalam harta yang kamu miliki ada bagian pekerjaan Tuhan. Bagi saudara yang berkata, saya kategori orang gak mampu, jangan kecil hati, karena harta bukan jaminan kebahagiaan itu. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan. Ada orang kaya dalam sekejap habis hartanya. Gak ada yang bisa mempertahankan harta. Walaupun dia menggenggam harta itu begitu kuat. Tapi ingat dan karat akan merusak. Mencuri akan membongkar dan mencuri. Tapi ketika Yesus menjadi harta sejati, ketika Yesus menjadi yang terbesar, harta terbesar dalam hidup, maka kebahagiaan akan jadi milik. Sederhana hari ini, serahkan hatimu kepada Tuhan, serahkan jiwamu kepada Tuhan. Semua keinginanmu, semua harapanmu, serahkan sama Tuhan. Biarkan Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu, atas hatimu, atas hartamu. Perjamuan kudus adalah momen sakral di mana kita memperingati, mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus sudah memberi hidupnya, memberi nyawanya, memberi segalanya buat saudara dan saya, supaya kita yang berdosa beroleh pengampunan, supaya kita yang tadinya berada di dalam kegelapan boleh melihat terang yang besar.
Dan biarlah setiap kita memeriksa diri sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus. Jangan makan perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak. Apa itu cara yang tidak layak? Dengan tidak menghormati hadirat Tuhan, dengan meremehkan karya salib, dengan tidak mengakui dosa. Saya undang Pak Agustinus sama-sama melayani perjamuan kudus. Haleluya. 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 Tuhan mendengar setiap doa. Tuhan melihat setiap hati. Tuhan tahu siapa Tuhanmu dengan cara hidupmu yang kau jalani selama ini. Tuhan akan tahu siapa sebetulnya Tuhan kita, siapa sebetulnya yang berkuasa dalam hidup kita, siapa yang duduk di hatimu hari ini. Mamonkah atau Tuhan? Kalau tanpa sadar, rupanya Mamon yang duduk di hati kita, menguasai begitu rupa hati pikiran kita. Belum ambil perjamuan kudus, turunkan dia dari tahtanya. Turunkan Mamon dari tahta hatimu. Ya, uang hanya alam, tapi Tuhan juru selamat. Kita perlu uang, tapi kita tidak boleh diperalat oleh uang. Uang akan menjadi tuan yang kejam, yang akan membuat kita gak bisa tidur ketika kekurangan uang, yang membuat kita tidak enak makan ketika melihat orang lebih kaya dari kita. Tapi sebaliknya, uang akan menjadi hamba yang baik ketika kita menganggapnya hanya sebagai alat. Dengan uang kita bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dengan uang kita bisa melebarkan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi saudara, turunkan uang dari tahta hati. Biarkan dia jadi hamba. Di hadapan kami ada tubuh dan darah dalam bentuk roti dan anggur. Sucikan, kuduskan benda mati ini, sehingga ini boleh menjadi sarana untuk kami mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kami di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Betapa tubuhmu tercabik-cabik dengan cambukan, dengan pukulan. Betapa darahmu dicurahkan sampai tetes terakhir. Itu kau lakukan karena cintamu buat kami. Kami yang seringkali menduakan Tuhan, kami yang seringkali gak peduli akan perintah Tuhan, kami yang seringkali gak mempercayai janjimu, kami yang seringkali selalu komplain terus sama Tuhan, gak pernah bisa bersyukur. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Kami sadar kasih-Mu terlalu besar buat kami. Kalau sampai hari ini kejahatan kami tidak mendatangkan hukuman buat kami, kami sadar itu bukan kelalaian Tuhan, tapi itu adalah kasih-Mu yang besar buat kami. Engkau memberikan kesempatan untuk kami bertobat, untuk kami berhenti dari semua yang salah itu. Dan momen perjamuan kudus membuat hidup kami terus berjalan di dalam terang. Silakan saudara mengambil roti dan anggur. Musik kembali naikkan pujian ini dari pertama. Inilah yang
Jika ada dosa yang belum diakui, mengakuilah di hadapan Tuhan. Haleluya. Biar perjamuan ini mendatangkan berkat bagi kita, bukan hukuman. Kita boleh berlayak bersatu dengan tubuh dan darah. Saya percaya ketika kita makan roti dan anggur ini dengan cara yang benar, dengan menghormati tubuh dan darah Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan pengharapan baru. Haleluya. Mari angkat roti tinggi dari kepala kita, mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan anggur. Haleluya, haleluya. 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 Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang kita angkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Meminum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap waktu nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Biar pujian ini menjadi doa kami siang hari ini ya Bapa. Kami mau mempersembahkan hati kami kepada hati yang mungkin terluka karena kekecewaan, hati yang mungkin penuh kekhawatiran, hati yang keras. Kami percaya Kau sanggup mengubah hati kami. Kau akan memberikan hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu memandang Tuhan, supaya jalan-jalan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami, dan kami berjalan di dalam jalan terangnya Tuhan. Di tengah dunia yang semakin gelap, kami tidak takut, karena ada Tuhan bersama dengan kami.
Engkau yang memegang tangan kami, memegang tangan kanan kami dan memberikan kemenangan. Dan biarlah semua harta yang ada pada kami, kami sadar itu semua titipan Tuhan, dan biarlah kami gunakan semuanya dalam pimpinan, dalam kendali Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami menganggap apa yang kami punya itu karena usaha kami. Kami begitu sombong. Ampuni kami Tuhan. Kami sadar kalau kami bisa meraih semuanya, ada campur tangan Tuhan. Ada skenario yang Tuhan buat supaya kami diberkati. Biarlah kami selalu ingat hal ini, sehingga kami sadar setiap harta yang ada pada kami, suatu saat Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Biar kami menjadi bendahara yang bertanggung jawab, mengelolanya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Kami tidak mau membandingkan yang kami punya dan yang orang lain punya, karena semua itu sudah ada takarannya. Ampuni kami kalau kami iri dengan pencapaian orang lain, kami iri dengan berkat yang orang lain terima. Ampuni kami Tuhan. Kami sadar yang harus diperbesar adalah kapasitas rohani kami. Dengan kerohanian semakin kuat, semakin dewasa, maka kami akan dipercayakan lebih. Ajar kami setia untuk hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami belajar dari semuanya. Terima kasih Bapak, firman-Mu sudah Hamba sampaikan. Biar Roh Kudus yang menerjemahkan dalam bahasa pengertian kami masing-masing. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak. Terima kasih untuk Bapak. Ya Tuhan kami, Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat, kasih dan karunia serta rezeki yang Engkau berikan hingga saat ini, Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan atas pengurapan-Mu melalui anggur dan roti ini, Bapa. Biarlah anggur dan roti ini menjadi darah dan daging kami, Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau masih baik kepada kami Bapa. Hingga saat ini Engkau masih memberi kesembuhan kepada kami Bapa. Tuhan, jika masih ada yang sakit di antara kami Tuhan, tolong Tuhan, Engkau angkat Tuhan segala penyakit di dalam tubuh kami Bapa. Karena Engkaulah yang memberi dan Engkaulah juga yang mengambil Bapa. Tuhan, mungkin ada sedikit persembahan yang kami berikan Bapa. Terimalah dan jadikanlah persembahan ini
untuk bekal kami di surga nanti Bapak. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Bapak Rektu atas pelayanannya. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dari Bapak Gembala. Ya, mari kita sama-sama satukan hati kita sebelum mengakhiri ibadah raya pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami diingatkan kembali bagaimana kami hidup. Kalau kami boleh melihat bagaimana hari-hari yang sudah kami lalui Tuhan Yesus. Banyak langkah kami yang salah, banyak persepsi kami yang menyimpang akan setiap kebenaran. Cara pandang kami, kadang-kadang kami cara pandang dunia Tuhan Yesus. Bila pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan hari-hari yang sudah kami lalui Tuhan Yesus. Tetapi bila kami boleh belajar, untuk kami boleh melihat bagaimana kami hidup ke depan, bagaimana kami melibatkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami, apa yang ada di tangan kami, apa yang ada di pundak kami, baik itu waktu, baik itu tenaga kami, pikiran kami, keuangan kami. Kami menyadari bahwa kami cuma sebagai pengelola Tuhan. Kami bukan hak milik kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah apa yang ada di tangan kami boleh mengelola dengan baik. Kami boleh memperlakukan apa yang ada di tangan kami. Untuk keberadaan kami menjadi berkat dimanapun kami ada. Keberadaan kami memiliki dampak yang baik. Keberadaan dimanapun kami melangkah, kami menjadi garam dan terang di tengah kehidupan ini Tuhan. Sehingga hari lepas hari kami semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Materikan firman-Mu di tengah setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bukan cuma sekedar pandai untuk merenungkan firman, kami bukan cuma sekedar pandai mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami mau belajar menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat gembala kami Bapak Ubaca Irawan yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kami sepakat berdoa bersama-sama dengan jemaat buat tempat ini, biarlah kekuatan kesehatan yang senantiasa menyertai gembala kami Tuhan Yesus. Pengharapan hikmat Allah dari Allah yang mati diturun atas hamba-Mu. Tuhan tambahkan kapasitas di dalam pengembalaan tempat ini Tuhan Yesus. Maka dimanapun gembala kami melayani, kami percaya tanda-tanda yang ajaib itu menyertai gembala kami Tuhan. Dan memberkati keluarganya, Budia bersama dengan Salsa maupun Sarah. Tuhan yang senantiasa terus memelihara keluarga ini, bawa keluarga untuk semakin ke depan, semakin melibatkan Tuhan setiap langkah kehidupannya. Bahkan kami percaya dimanapun keluarga ini ada, menjadi teladan bagi sesama lingkungannya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat setiap kami yang ambil bagian dan pelayanan pada siang hari ini, baik dari WL, dari singer, dari pemusik, dari semua yang terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan perbesar kapasitas kami dalam talenta yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat semua jemaat yang sama-sama pada pagi hari ini beribadah di tempat ini Tuhan. Secara khusus kami bersyukur kami boleh semeja sehidangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang terbaik untuk kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami semuanya, dan memberkati pekerjaan usaha kami, dan memberkati keluarga kami, dan memberkati generasi kami. Bahkan Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati pergumulan kami. Apa yang tidak pernah kami lihat dan apa yang tidak pernah kami dengar, kami percaya yang Tuhan sediakan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Dan taruh di dalam hati kami seluruh jemaat tempat ini pengharapan satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah luntur oleh situasi dan kondisi yang kami alami hari-hari ini ke depan. Karena kami percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Kudus. Kami bersyukur buat keberadaan gereja di tempat ini. Bila gereja ini menjadi berkat bagi lingkungan kami di mana gereja ini ada, kami melepaskan damai sejahtera Allah turun atas lingkungan kami Tuhan Yesus. Memberkati dua kota kami, Cikarang, Deltanas, memberkati bangsa dan negara kami dengan segala kondisi yang ada. Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat buat para pemimpin pusat kami maupun pemerintah daerah, sehingga melalui pemimpin kami, melalui pemerintah daerah kami, bangsa ini senantiasa semakin harum, semakin baik. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Kudus.
Kami juga berdoa buat setiap jemaat yang hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami. Apapun kerepotannya, apapun pergumulannya, apapun kendala yang dialami, biarlah Tuhan yang senantiasa campur tangan di dalamnya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban senantiasa Tuhan angkat. Bahkan kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai setiap jemaat yang tidak bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kalau sebentar lagi kami akan pulang Tuhan. Seperti Tuhan telah menghantar kami sampai tempat ini dengan selamat, demikian juga Tuhan akan menghantar kami sampai rumah kami dengan selamat. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang senantiasa bertata atas setiap kami. Terima kasih Bapak, sebelum kami pulang kami dengan berkat-Mu melalui hamba-Mu. Bersama persekutuan pengurapan Roh Kudus, terimalah berkat-berkat jasmani, diberkatilah usaha pekerjaan. Engkau yang karyawan, biar engkau menjadi berkat di tempat kau bekerja, menjadi kebanggaan, berdampak buat tempat pekerjaan. Engkau yang berusaha wira swasta, diberkatilah. Engkau diberikan ide-ide kreatif untuk mengembangkan usaha. Kiranya apa yang dikerjakan tanganmu dibuatnya berhasil dan beruntung. Engkau yang masih dalam pendidikan, kiranya diberikan ketekunan kerajinan untuk kau mempersiapkan masa depan dengan sungguh-sungguh dengan pendidikan. Diberkatilah engkau secara rohani. Imanmu makin berakar di dalam Kristus Yesus Tuhan, makin bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya pengharapanmu makin teguh di dalam Kristus, di tengah dunia yang tidak bisa diharapkan. Biarlah perbuatan kasih-Mu semakin nyata kepada semua orang, sehingga orang bisa mengenal kasih Bapa melalui hidup. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan kalian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepadamu, dan ketahui Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada bersama-sama dengan-Nya. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kiranya